kali ini aku akan bercerita tentang perjalanan aku menghafal Al-Quran hingga selesai. Dan di situ juga aku bakal share-share tips terkait dengan gimana sih bisa sampai ke tahap selesai dalam menghafal Al-Quran. Ya, jadi aku bakal cerita gimana sih perjalanan waktu aku menghafal Al-Quran hingga selesai. Jadi gini guys, jujur ya guys, kalau biasanya itu kan gimana caranya biar kita itu bisa menyelesaikan atau menggapai sebuah cita-cita itu kan yang nomor satu itu niat ya guys. Dan jujur waktu itu tuh aku nggak ada niatan buat menghafal Al-Quran di kelas 1 MTS. Tapi kebetulan alhamdulillah mungkin ini adalah jalan Allah ya. Pas aku mondok itu tuh ditawarin untuk menghafal Al-Quran. Dan ternyata di dalam pondok tersebut itu memang ada program tahfidz untuk mereka yang sudah mempunyai syahadah TPQ. Dan aku nggak pikir dua kali ya, karena memang programnya seperti itu, mau gimana lagi gitu kan ya. Jadi aku kayak ya udah nggak apa-apa, kalau memang programnya di sini seperti itu, insya Allah aku bakal mengikuti seperti itu kan guys. Dan alhamdulillahnya kebetulan banget aku itu juga angkatan pertama program tahfidz di MTS yang aku sekolah itu kan guys. Jadi antara pondok dan juga sekolah itu benar-benar satu satu jalan gitu loh guys. Aku masuk di program tahfidz, aku juga di pondok juga masuk di program tahfidz. Alhamdulillah ya, salah satu ustazah di dalam pondok tersebut itu tuh masih keluarga. Jadi alhamdulillahnya kayak kalau masih keluarga itu kan banyak diarahkan ya. Alhamdulillahnya itu kayak ketika aku benar-benar belum punya tujuan, ini aku mondok ngapain gitu kan. Dulu itu mondok ya cuman pengen aja gitu, belum tahu nanti mondok itu menghafal Al-Quran atau enggak, itu enggak tahu guys. Jadi seperti itu. Jadi tuh banyak sekali guru-guru yang perhatian dengan aku waktu itu, sehingga rasa semangat itu tiba-tiba tumbuh. Yang pertama itu kita harus konsisten, karena jujur ya guys, waktu juz 30 itu kan di bulan, kalau nggak salah, Juni ya, ya Juli berarti, di tahun 2017 itu awal mula aku menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah aku tuh tipe orang yang cepat hafal, cepat hilang juga, karena kan ada tipe yang susah hafal, susah hilang, ada yang hafal itu sulit, hilangnya juga cepat. Jadi bener-bener konsisten itu tuh um, tips yang bener-bener bikin kunci kita cepat selesai. Karena apa? Misalnya dulu itu aku buat satu hari itu harus setor, walaupun itu setengah halaman. Jadi kan pokoknya aku usahain setiap hari itu harus minimal satu halaman. Halaman Al-Quran itu kan ada 20 ya guys. Jadi kalau misal kita istiqomah setiap hari 20 hari kita bisa selesai satu juz ya. Tapi jujur waktu itu aku nggak ada niatan buat pengen selesai ya guys, karena bener-bener pas juz 30 itu belum ada keinginan buat kayak menghafal Al-Quran tuh buat apa sih, kayak ini ngapain gitu. Aku cuman mengikuti alurnya aja gitu kan. Misalnya kayak gini, kalau suatu saat kita tuh sibuk dan gak bisa setor satu halaman, nah kita bisa negosiasi ke guru kita. Karena biasanya kita itu setor setiap hari, setor gitu kan, satu halaman gitu. Terus tiba-tiba ada di hari kita itu nggak bisa setor satu halaman. Nah, kita udah usaha semaksimal mungkin, terus kita coba maju dan ternyata kita majunya nggak sampai satu halaman. Is oke, nggak apa-apa, karena biasanya kita itu konsisten isi ke satu halaman. Kalau tiba-tiba kita nggak bisa, itu dimaklumin guys. Karena apa? Karena mungkin waktu itu kita benar-benar kepepet yang nggak bisa satu halaman ya. Jadi benar-benar konsisten itu, pokoknya guys, yang aku rasain sampai sekarang, konsisten itu bener-bener jos. Kayak dia tuh kunci keberhasilan guys. Karena dia ketika kita konsisten, itu kayak ada sesuatu yang bikin kita, ayo hari ini harus gini gini gini. Tapi kalau kita nggak konsisten, kayak misal setor nggak Daud gitu ya. Jadinya tuh kayak kurang tertata gitu guys. Karena konsisten tuh bener-bener bikin kita apapun itu pasti tertata gitu kan guys. Karena ada apa ya, kata mutiara, al istiqomah min alfi khairu min alfi karomah. Jadi
istiqomah atau konsisten itu lebih baik dari 1000 kemuliaan, karena nggak semua orang itu bisa istiqomah guys. Dan aku juga pun yang berusaha buat konsisten pun nggak bisa bener-bener konsisten yang banget ya, itu harus proses gitu ya guys. Tapi ketika kita punya prinsip satu hari harus satu halaman, itu tuh bikin kita jadi nggak menyepelekan. Yang kedua yaitu ada journaling. Jadi jangan sampai kalian itu cuman ya udah buat hafalan setor udah gitu, kayak yang penting satu hari itu kita udah memenuhi syarat gitu ya. Ya buat kalian yang mungkin nggak tahu hilang arah, pokoknya yang penting nomor 2 itu juga ada journaling. Jadi kalian tuh punya plan harian, kayak misal kalau dulu aku itu kalau ziyadah itu setelah asar. Nah, kalau murojaah itu di jam subuh. Normalnya itu paling enak banget buat ziyadah itu kan subuh ya guys, tapi karena memang mungkin waktunya kurang ya, jadi programnya itu subuh itu setoran murojaah, kalau yang setelah asar itu ziyadah, dan yang setelah maghrib itu kita ada murojaah pribadi. Nah, kenapa kita harus punya plan atau kita harus punya journaling? Karena biar kita itu nggak terlalu fokus sama ziyadah doang, tapi juga kita ada murojaahnya. Karena jujur guys, kalau di dunia pondok tahfidz ya guys, itu tuh bener-bener kalau sama teman-temannya itu nggak mau ketinggalan gitu. Tapi alhamdulillahnya aku nggak tipenya seperti itu. Jadi waktu itu tuh kayak ya jujur ya, mungkin aku sebelumnya belum ada niatan buat menghafal Al-Quran, jadi kayak mengalir aja gitu. Yang penting nggak tahu ya guys, kayak Allah itu selalu mengarahkan aku itu bener-bener kayak tek tek tek, kayak bener-bener mengalir mengalir pelan tapi tertata gitu loh guys. Nggak tahu siapa yang ngajarin aku konsisten, tapi tiba-tiba itu ada sesuatu yang bikin aku punya mindset seperti itu. Ya mungkin itu juga hasil dari tirakat orang tua, doa orang tua juga gitu kan guys. Ya alhamdulillahnya, ya yang paling aku syukuri itu di sana tuh banyak yang mengarahkan guys. Jadi ustazahku juga yang penting istiqomah gitu. Jadi walaupun nggak tahu artinya istiqomah itu apa, yang penting oh ya setiap hari harus setel itulah. Kalau mau tidur, aku murojaah buat persiapan maju di waktu subuh, setoran subuh. Jadi aku itu suka membaca. Jadi aku nggak keberatan buat menghafal yang lama. Kayak misal gini guys, aku tuh caranya itu kayak membaca satu halaman, tak baca terus sampai itu nggak asing sama bacaan ayatnya itu tadi. Dan aku nggak tipe orang yang langsung menghafal. Biasanya kan ada yang baru dibaca satu kali langsung Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Enggak, aku enggak tipe yang seperti itu. Aku baca sampai ngelotok istilahnya. Baca atas sampai akhir, terus kalau udah biasanya itu rata-rata orang itu 20 kali, tapi aku nggak tahu berapa kali guys. Waktu itu aku lupa, tapi intinya sampai aku itu nggak asing sama ayatnya. Terus aku baca, barulah itu menghafal yang atas, terus itu diulang-ulang terus, terus bawahnya, terus atasnya, terus bawahnya lagi, terus ulang atasnya lagi, terus bawahnya lagi juga. Yang paling penting itu juga kita kalau menghafal itu jangan terburu-buru buat menghafal. Ingat, kita jangan sampai buru-buru untuk menghafal, tapi baca dulu, baca terus sampai gak asing. Dan alhamdulillah guys, ini yang benar-benar bikin aku bersyukur itu apa? Kenapa aku agak mudah dalam menghafal? Alhamdulillah itu karena mulai dari kelas 4 SD itu aku udah belajar membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan waktu kelas 4, dan itu udah berjalan kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya. Jadi selama 3 tahun aku selesai membaca Al-Quran itu tadi, itu jadi membantu aku buat menghafal karena aku jadi gak asing. Pertama gak asing, kedua juga sering dibaca, jadi kayak mudah menghafalnya gitu kan guys. Karena waktu itu guru aku tuh pernah cerita, kalau kalian pengen gampang menghafal, kalian harus bacaannya harus lancar. Dan alhamdulillahnya kan kelas 6 baru lulus TPQ ya guys, jadi nggak mungkin lah baru lulus masa kita nggak lancar gitu kan guys. Dan itu tuh baru aku sadari ketika aku selesai menghafal Al-Quran. Jadi lah iya ya, ternyata emang bener kita itu harus
lancar dulu bacanya, terus baru menghafal Al-Quran. Ternyata benar kata guru aku, kalau pengen menghafal Al-Qurannya lancar, mudah, itu emang bacanya harus bisa dulu gitu. Nah, selesai kan guys. Terus malamnya juga aku plan buat murojaah, pokoknya 1 hari itu minimal itu punya ziyadah dan juga murojaah itu pasti. Jangan sampai kita nggak kober ya, nggak sempet murojaah tapi ziyadahnya lancar banget. Jangan sampai, karena nanti di akhir tuh kalian bakal merakit yang itu lebih susah dari pertama kalian menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai. Oke, selanjutnya yaitu ada tinggalkan hal yang unfaedah. Bagi kalian yang menghafal Al-Qur'annya tuh di pondok, pokoknya guys, tinggalkan yang nggak berfaedah. Karena apa? Jujur, dulu di pondok itu kelihatan guys, orang yang tenanan, orang yang serius, dan orang yang nggak serius itu kelihatan banget. Pokoknya orang yang nggak serius itu suka circle-circlean, suka kumpul-kumpul yang nggak berfaedah. Padahal kita itu punya kesempatan buat menyendiri dan menghafal Al-Quran. Kayak istilahnya tuh kita sama-sama sibuk, tapi yang satu itu sibuk biasanya ngobrol, sibuk gibah, dan yang satu itu menyendiri buat dia sadar bahwa hari ini aku harus menghafal, hari ini aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai kita itu pas di fase menghafal Al-Quran itu sering-sering ngobrol sama temen. Mungkin boleh ya guys, aku nggak melarang, tapi jangan banyak-banyak, karena tahu sendirilah guys, kita nggak boleh berlebihan, kita harus tahu mana yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Jadi alhamdulillahnya juga dulu aku nggak terlalu banyak bergaul, bukannya nggak suka, tapi karena emang aku tahu hari ini aku saatnya menghafal, dan harusnya aku nggak kumpul-kumpul sama temen gitu. Dan jujur waktu itu aku tipe orang yang emang apa ya, karena sadar bahwa nanti itu mau setoran, jadi ngobrolnya skip dulu deh gitu, kecuali kalau bener-bener lagi stres banget, kayak lagi gak mood, lagi capek banget, aku biasanya tuh lebih ke tidur ya guys. Jadi aku tuh tipe orang yang, mungkin aku tuh tergolong introvert ya guys. Jadi kayak kalau ada apa-apa yang bikin aku itu nggak enak hati, itu pasti aku tidur. Tapi ada fase dimana kita juga butuh ngobrol, karena sharing-sharing atau cerita sama temen biar hati kita itu plong ya guys. Tapi setiap orang cara menyembuhkan capek atau bad mood gitu ya guys, itu kan beda-beda ya. Nah juga guys, di masa-masa kalian menghafal Al-Quran itu kan masa-masa emas ya guys, masa dimana umur otak itu masih fresh gitu guys. Beda kalau misalnya udah 20, 18 atau di atasnya, itu kan udah ah pokoknya kalian ngerasain sendiri ya, ada orang yang menghafal Al-Quran setelah lulus MA pasti tantangannya tuh banyak. Karena apa? Udah banyak masalah juga, udah saatnya dia tuh terjun ke dunia bukan maya lagi, bukan dunia hiburan juga, tapi benar-benar hidup yang real. Jadi jangan sampai kalian tuh menyia-nyiakan waktu kalian buat hal-hal yang gak berfaedah guys. Tolong jangan sampai, kalian tuh bakal bener-bener nyesel banget kalau kalian itu di fase menghafal Al-Quran gak serius, suka ngobrol sama teman, suka melakukan hal yang gak berfaedah. Oke, stop, tinggalkan yang gak berfaedah. Selanjutnya jangan lupa doa. Doa itu paling penting ya guys. Dan jujur, mungkin semua yang aku dapatkan, semua yang aku lakukan, semua privilege yang aku dapatkan itu benar-benar hasil dari doa orang tua. Karena bener-bener orang tua aku tuh tipe orang tua yang tirakat banget, enggak yang kamu itu menghafal Al-Quran yang serius dong, yang gini-gini, bukan yang seperti itu. Alhamdulillah aku tuh punya orang tua yang tirakatnya itu kenceng banget guys. Jadi ibu aku tuh tipe orang yang mengalir aja, kamu pengen apa aja, pengen menghafal ya terserah, enggak ya terserah. Pokoknya ibu itu selalu menjadi garda terdepan di belakang anaknya, jadi selalu mendukung gitu kan guys. Jadi ketika aku melihat orang tua aku sholat duha, terus sholat tahajud juga, apalagi paling paling yang sering itu puasa ya guys. Jadi aku tuh dipesenin sama ibu aku kalau kamu itu sering-sering puasa, karena puasa itu bisa mencerdaskan otak. Nah ini tuh juga ada kaitannya dengan yang nomor terakhir ya guys. Jadi doa itu paling penting. Jadi aku itu jujur ya guys, aku tuh nggak pernah berdoa sama Allah buat dicepetin dalam menyelesaikan hafalan aku. Dulu itu aku tuh punya guru yang
tipe yang benar-benar kalian itu menghafal Al-Quran toh itu nggak cukup guys. Jadi kalian itu harus kayak beliau itu mendorong kita buat biar nggak cuman hafal tapi tahu apa sih Al-Quran itu, apa sih isi dari Al-Quran itu gitu guys. Jadi aku bener-bener kayak aku tuh doa gini, ya Allah aku pengen selesai menghafal Al-Quran biar aku itu yang pertama aku bisa deres terus karena kan udah nggak itu ya guys, udah nggak nambah ya guys. Yang kedua aku pengen segera mempelajari Al-Quran karena kalau misal belum menghatamkan kan kadang kita itu kepotong buat menghafal ya guys. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu tuh niatnya kayak gitu guys, tapi setelah selesai ya pelan-pelan lah ya gitu ya. Benar-benar the power of tirakat. Tirakat itu kan seni buat mendekatkan kita kepada Allah ya guys. Dan yang paling ibu aku tekankan waktu itu tuh puasa dan sholat-sholat tahajud, duha, sama yang paling penting itu sholawat guys. Jadi setiap kali aku mau menghafal Al-Quran tuh pasti aku baca sholawat dulu, nggak lupa ya guys. Dan jujur waktu itu tuh aku juga mau menghafal Al-Quran tuh Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wil, dan sesuai dengan arahan ibu nyonya ya guys, ibu aku harus istiqomah puasa. Dan jujur di antara kakak dan adik aku itu kecerdasannya itu di bawah mereka ya guys. Mereka itu pinter omong, terus juga pokoknya kakak aku itu juga dia itu nggak tahu kenapa kitabnya juga pinter, Qurannya juga pinter gitu guys. Dia juga menghafal Al-Quran barengan sama aku. Bahkan ketika aku selesai mulai menghafal Al-Quran beliau itu belum. Tapi ketika aku selesai, kita selesainya bareng guys. Jadi kayak aku tuh merasa kalau aku nggak punya jalur cerdas berarti aku harus jalur tirakat dan juga istiqomah. Dan alhamdulillah bener-bener kalau kita itu nganut sama orang tua ya guys, alhamdulillah aku itu dulu itu disuruh istiqomah buat puasa Senin Kemis dan juga tahajud dan juga ada baca sholawat. Power of tahajud dan banyak survive yang kayak aku itu juga sering buka TikTok gitu. Banyak yang bilang ya guys kayak kalau tahajud itu benar-benar bikin kita itu hidup kita terarah. Bukan berarti kita sholat tahajud itu demi dunia, bukan ya guys. Jadi kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu kan Allah itu pelan-pelan mengarahkan kehidupan kita itu ke arah yang lebih baik, lebih tertata gitu guys. Bener-bener guys, tirakat itu dahsyat banget. Jadi kalau apa-apa itu kita libatkan Allah. Puasa itu kan juga buat mendekatkan diri kepada Allah ya guys. Jadi jangan sampai kita yang menghafal Al-Quran gak punya tirakat. Oke guys, sampai situ aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila mungkin tipsnya kurang atau gimana, karena itu kan tips dan sharing bagi aku sendiri ya guys. Maksudnya dulu yang aku lakuin seperti ini. Mungkin kalau kalau kalian punya hal lain atau punya tips tips yang lain juga bisa komentar di bawah ini guys ya. Jadi mohon maaf apabila mungkin kecepatan atau seperti apa, kalian bisa kritik dan saran diperbolehkan di komen ya guys. Oke. Dan semangat buat kalian yang sedang menghafal Al-Quran, sedang menekuni sesuatu ya. Yang penting itu adalah konsisten berdoa dan tinggalkan hal yang berfaedah. Dan jangan lupa juga minta restu kepada orang tua, terus guru juga ya guys. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan ya sharing-sharing aku bisa di subscribe ya guys. Oke, sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.